Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum lanjut ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Khususnya buat teman-teman semua. Yaitu terima kasih buat Aci Official dari Mamuju, Rusdi Wirman dari Pekanbaru, Crazy Pandoman, Sandris dari NTT, Febri dari Flores, Lonceng Emas dari Malaysia, dan Bojo dari Bima, Tulus Silalahi, Azhar dari Aceh, Aleski Channel. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Happy 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan seorang anggota dewan bernama Surya yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk orang-orang yang menjadi korban sebuah kerusuhan. Surya bertanya kepada sahabatnya yang bernama Subha, mengapa kerusuhan ini bisa terjadi. Subha menjelaskan jika semua ini karena ulah polisi jahat yang bernama Ratam. Ratam adalah polisi jahat yang siap melakukan apapun demi uang suap. Dirinya itu lebih pantas dibilang hewan yang mengenakan seragam polisi. Namun berkat kecerdasannya, dia masih berada di kepolisian hingga saat ini. Ratam memanfaatkan momen kampanye Surya untuk membuat sebuah kerusuhan. Dia beranggapan jika aksi kampanye ini belum mendapatkan izin. Setelah mendengar hal tersebut, Surya lalu menghubungi Menteri Dalam Negeri dan melaporkan hal yang sudah diperbuat oleh Ratam. Surya juga mengancam akan mengerahkan massa pendukungnya untuk menggulingkan Menteri jika Menteri tidak bergerak. Setelah mendapat ancaman itu, Menteri pun menangguhkan Ratam. Ratam lalu menemui Surya di dalam rumahnya. Ratam mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf, namun Surya malah menghina Ratam di depan rekan-rekannya. Polisi itu tidak cocok dengan fashionmu, Ratam. Fashionmu itu lebih cocok menjadi pembersih toilet daripada seorang polisi, ujar Surya. Hal ini membuat Ratam murka dan bertekad membalas penghinaan ini dan membuat Surya tunduk kepadanya. Sementara, Surya diketahui memiliki seorang anak bernama Madu. Madu adalah seorang mahasiswi fakultas kedokteran. Sebenarnya, Surya tak mendukung cita-cita Madu menjadi seorang dokter. Dia percaya jika perilaku anaknya kelak akan mempengaruhi politik dan kasta keluarganya. Namun, Madu tetap pada keyakinannya. Dia bertekad menjadi seorang dokter karena itu adalah mimpi ibunya. Sebelum meninggal pada saat itu, sang ibu berpesan agar Madu menjadi seorang dokter. Hal itu disebabkan karena sepanjang hidupnya Surya tak pernah menghormatinya karena tak berpendidikan. Maka dari itu Madu tak boleh menjadi seperti ibunya. Dia harus berpendidikan agar bisa dihormati suaminya nanti. Suatu ketika, Madu bersama teman-temannya pergi ke lembah Araku. Di sana, Madu pergi menyusuri lembah itu dan terpesona dengan keindahan alamnya. Dia berlari dengan girang hingga teman-temannya pun datang menyusul saat itu. Karena mendengar suara burung, teman Madu berkata jika ada yang bisa menirunya, maka burung itu akan membalasnya. Dan benar saja ketika Madu menirukannya terdengar suara sahutan dari kejauhan. Madu yang senang lalu menyelusuri hingga berkata I love you. Ternyata suara itu bukanlah suara burung, melainkan suara siulan dari seorang pemuda bernama Bani. Madu kesal karena dia telah ditipu, apalagi melihat pakaian Bani seperti orang kampungan. Bani lalu mendekati Madu dengan berkata, jika dia tidak menyukai wanita asing yang mengatakan I love you pada dirinya. Tak lama kemudian mereka pun bertemu lagi di dalam sebuah kereta. Ternyata Bani sedang menuju ke kota untuk melanjutkan kuliahnya yang ada di sana. Bani melamar pekerjaan sebagai pengantar pizza untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilik toko sebenarnya enggan menerima Bani karena dia direkomendasikan oleh karyawan yang sangat jahil. Tapi pemilik toko berubah pikiran ketika Bani mengusir orang-orang yang membuat sebuah kericuhan di tokonya. Bani lalu diterima kerja dengan beberapa syarat, yaitu Bani harus kerja di siang hari dan baru boleh kuliah di malam harinya. Setiap ada keterlambatan maka gaji akan dipotong. Untuk mendapatkan uang, Bani mau tidak mau menerima persyaratan tersebut.
Keesokan harinya Bani ingin mengantar pizza ke sebuah mall, tapi di tengah jalan dia terjebak sebuah kemacetan. Bani lalu mengingat perkataan bosnya jika telat maka gajinya akan dipotong. Akhirnya tanpa kehabisan ide, Bani melewati kemacetan itu dengan meliuk-liukan motornya. Ternyata kelihayan Bani itu dilihat oleh seorang master stuntman yang bernama Alun. Alun sangat takjub dengan skill mengemudi Bani. Setelah beberapa saat Bani pun sampai di dalam mall. Dia bergegas menuju ke pelanggannya, namun di tengah jalan gelangnya justru menyangkut dengan gelang seorang wanita yang ternyata adalah Madu. Madu berusaha melepaskan gelang tersebut, tapi Bani mengajaknya untuk mengantar pizza terlebih dahulu. Akhirnya setelah pizza itu diantar, gelang pun dapat dilepaskan. Tak lama kemudian Bani kembali mencari Madu karena ada bagian gelangnya yang ketinggalan. Pada saat itu Madu sedang berada di toko pajangan untuk melihat-lihat. Dia tak sengaja merusak salah satu pajangan yang membuatnya panik dan menempelkan kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi tak lama kemudian Bani berhasil menemukannya. Sialnya Bani malah memegang pajangan itu. Akibatnya pajangan itu jatuh dan kembali rusak. Madu kemudian pergi seolah-olah tidak mengenal Bani. Pemilik toko lalu menuntut Bani untuk menggantinya sebesar Rp800.000. Bani bingung karena dia tidak memiliki uang sebesar itu. Untungnya Alun ada di sana dan bersedia membayarkannya. Bani sangat berterima kasih kepada Alun. Alun lalu memuji aksi Bani yang lihai meliuk-liukan tadi dan memberikan kartu namanya. Dia juga menawarkan Bani pekerjaan sesuai dengan keahliannya dengan bayaran Rp20 juta. Mendengar tawaran itu tentu membuat Bani sangat tergiur. Dia lalu menemui Alun di lokasi syuting. Alun memperkenalkan Bani kepada sutradara dan sutradara pun memintanya untuk unjuk gigi. Semua orang sangat terkesima dengan skill berkendara Bani. Bani lalu bertanya kepada Alun, di manakah uang 20 juta itu? Alun menjelaskan jika Bani ingin uang itu, dia harus melompati gedung itu ke gedung yang lain. Karena tak ingin membahayakan nyawanya, Bani kemudian pergi meninggalkan Alun. Di sisi lain, Madu menghubungi ayahnya untuk meminta izin karena dia akan pulang terlambat untuk mengikuti jam tambahan. Surya pun memberikannya izin, tapi dia menyuruh asistennya untuk memastikan apakah Madu benar-benar ada jam tambahan atau tidak. Teman Madu yang melihatnya merasa heran karena Madu tak pernah menghubungi pria lain kecuali ayahnya. Madu pun menjelaskan jika dia hanya ingin fokus kuliah. Ayahnya adalah seorang politikus yang ternama, yang juga sangat terpandang. Jika ayahnya tahu dia memiliki kekasih, maka ayahnya akan memutus pendidikannya dan menikahkannya. Siang itu ketika selesai jam kuliah, Madu bertemu dengan seorang anak yang kelaparan. Madu mengajak anak itu untuk makan pizza di toko terdekat. Lagi dan lagi, dia kembali bertemu Bani. Bani ingin meluapkan kekesalannya yang kemarin. Tapi bos Bani memarahinya dan meminta Bani untuk melayani pelanggan dengan setulus hati. Bani lalu menyodorkan daftar menu pada sang anak. Anak itu lalu memesan pizza dengan banyak, yang membuat Madu menjadi sangat pusing. Madu meminta izin untuk meminjam uang temannya sebentar. Di tengah kepergian Madu, Bani pun memiliki sebuah rencana. Dia ingin mengerjai Madu. Dia meminta anak kecil itu untuk datang kembali bersama teman-temannya. Betapa kagetnya Madu ketika ia mengetahui total pesanannya mencapai Rp2 juta. Akhirnya Madu pun kembali meminta izin untuk meminjam uang temannya. Tapi Bani tidak percaya, dia memutuskan ikut untuk mengantarkan Madu ke sana. Sialnya di tengah jalan mereka malah bertemu dengan asisten Surya. Asisten Surya mengira jika Bani adalah pacarnya Madu dan segera melaporkan hal ini kepada Surya. Sesamanya di rumah, Surya telah menunggu kedatangan Madu. Surya melihat gerak-gerik Madu yang aneh tapi belum menegurnya. Keesokan harinya, Madu bersama teman-temannya kembali ke toko itu untuk memesan minuman. Vijay, teman Bani, memintanya untuk memberikan sebuah surat cinta kepada teman Madu yang bernama Sinta. Awalnya, Bani menolaknya, tapi karena Vijay terus memaksanya, akhirnya Bani pun tergerak dan menyelipkan surat itu pada sebuah buku. Sialnya ternyata buku itu adalah bukunya Madu. Vijay dan Bani berusaha mengejar Madu, tapi Madu keburu pergi. Selang beberapa hari, Surya memanggil Madu dan menunjukkannya foto wakil komisaris yang bernama Arafin. Madu akan dijodohkan dengan Arafin. Hal itu membuat Madu bingung. Kenapa dia dijodohkan sedangkan dia masih giat belajar? Surya meminta anak buahnya untuk menjelaskan apa yang mereka lihat. Madu seperti sekarang jika dia ketahuan boncengan dengan Bani. Madu menjelaskan jika Bani adalah seorang pengantar pizza dan mereka tidak memiliki hubungan. Tapi Surya memberikan surat cinta itu kepada Madu, yang membuat Madu bingung dan bertanya-tanya kenapa surat itu ada di sana. Madu lalu menceritakan semua ini kepada teman-temannya. Dia juga berkata jika perjuangannya selama ini telah sia-sia. Di saat yang bersamaan, Bani datang menghampiri mereka. Bani menjelaskan jika saat itu dia menyelipkan surat cinta Vijay kepada Santi. Madu mengerti jika Bani lah pelakunya. Dia memarahi Bani karena ulahnya dia harus berhenti kuliah. Impian ibunya untuk dia menjadi dokter pun sekarang sirna. Mendengar hal itu membuat Bani merasa bersalah.
Dia meminta maaf kepada Madu dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Bani lalu datang ke kantor polisi untuk bertemu Arafin. Dia memohon agar Arafin membatalkan perjodohan itu. Arafin yang murka lalu menodongkan pistolnya kepada Bani, yang membuat Bani ketakutan dan berbohong jika dia dan Madu saling mencintai. Arafin yang tadinya marah kini merasa terhina karena dia dijodohkan dengan wanita yang mencintai pria lain. Setelah itu Bani lalu menemui Madu dan menjelaskan jika dia sudah menemui Arafin. Dia berkata kepada Arafin jika kita saling mencintai. Madu yang mendengarnya tentu tak terima, tapi nasi sudah menjadi bubur. Bani sudah mengatakan pada Arafin. Oleh karena itu dia meminta Madu untuk berpura-pura menjadi pacarnya, karena Arafin pasti akan datang memastikannya. Dan benar saja, tak lama kemudian Arafin pun datang dan mendapati mereka yang sedang berduaan. Arafin kini menyadari jika mereka memang seorang pasangan. Dia pergi dengan kesal karena telah dipermainkan Surya. Madu lalu menceritakannya itu kepada Sinta. Dia takut jika Arafin mengadukan hal tersebut pada ayahnya. Dan benar saja, tak lama kemudian Surya datang sambil marah-marah. Dia kesal karena Arafin membatalkan perjodohannya tanpa alasan. Madu yang mendengarnya sedikit senang karena Arafin tak mengatakan apapun. Dia berusaha membujuk ayahnya agar diperbolehkan kembali kuliah. Dan Surya pun mengizinkannya. Saat hendak pergi kuliah, Bani tiba-tiba mencegat Madu. Dia meminta Madu untuk datang menemaninya saat undangan makan siang yang ditawarkan Arafin. Awalnya, Madu menolaknya, tapi Bani menjelaskan jika Arafin tahu yang sebenarnya, dia bisa melanjutkan perjodohannya lagi. Akhirnya, Madu pun hadir ke sana dalam keadaan terpaksa. Walaupun terlihat jahat, ternyata Arafin adalah pria yang baik. Dia rela membantu mereka jika memerlukan bantuan. Berapa hari kemudian, Madu kembali dipanggil oleh ayahnya. Kali ini dia dijodohkan dengan anaknya Suba yang tak kalah kaya raya dari Arafin. Madu bingung kenapa ayahnya begitu ingin menikahkannya. Surya lalu menjelaskan jika undangan sudah terlanjur dibuat dan informasi sudah terlanjur disebar. Dia tak ingin nama baiknya tercoreng. Oleh karena itu Madu harus menikah. Madu kemudian bertanya apakah setelah menikah nanti dia tetap bisa melanjutkan kuliahnya. Tapi Surya menjelaskan jika anaknya Suba adalah orang kaya raya, maka Madu tak perlu lagi susah payah untuk kuliah. Alhasil, Madu pun menolak perjodohan itu dan membuat Surya murka dan tetap akan melanjutkannya. Selang beberapa hari, Surya memberikan undangan yang pertama jadi kepada Arafin. Dia ingin membuktikan jika tanpa Arafin pun putrinya akan mendapatkan jodoh yang juga sama kayanya. Arafin pun segera menemui Bani dan memberitahu jika Madu kembali dijodohkan dengan orang lain. Arafin lalu pergi menjemput Madu di tempat les menarinya. Betapa kagetnya Madu karena Bani juga ada di sana. Arafin bertekad jika dia akan menikahkan mereka di KUA. Dia tak ingin melihat orang yang saling mencintai dipisahkan hanya dengan perjodohan. Mendengar hal tersebut tentu membuat Madu dan Bani panik. Mereka ingin mengatakan hal yang sesungguhnya. Tapi tiba-tiba Arafin mendapatkan telepon dari anak buahnya yang berkata jika mereka telah dibohongi oleh informan. Arafin pun seketika murka dan berkata jika dia paling benci dibohongi. Karena ketakutannya, Madu dan Bani mengurungkan niatnya untuk memberitahu Arafin. Sesamanya di KUA, penghulu meminta tanda tangan mereka berdua. Tapi Bani meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Madu. Madu marah karena ulah Arafin masalahnya kini menjadi sangat rumit. Bani berusaha menenangkan Madu. Dia meminta Madu untuk berpura-pura menikah dengannya. Dengan begitu masalah pun selesai. Dan Madu tidak akan dijodohkan lagi. Jika Madu menerimanya, Madu bisa melanjutkan kuliahnya kembali. Tapi Madu menolak usulan tersebut. Dia berkata jika pernikahan adalah hal yang sakral dan tak bisa dipermainkan. Walaupun berkata demikian, pada akhirnya Madu pun menerima usulan itu. Dia menandatangani berkasnya dan resmi menjadi istrinya Bani. Setelah pernikahan selesai, tiba-tiba saja Surya dan anak buahnya datang ke kantor KUA. Ternyata Arifin sengaja mengundangnya untuk menegaskan jika mereka sudah resmi menikah. Hal itu membuat Surya marah dan menyuruh anak buahnya bertindak. Tapi tembakan peringatan dikeluarkan oleh Arafin. Arafin bahkan mengultimatum jika saat ini Bani dan Madu berada di bawah perlindungannya, yang membuat Surya CS tak mampu berkutik. Setelah itu Arafin kemudian membawa mereka ke apartemen yang dibelinya. Tadinya apartemen itu akan ditinggali bersama sang istri, tapi karena belum memilikinya, mereka pun dipersilakan tinggal di sana. Bye, sir. Madu hanya bisa menangis karena bingung harus berbuat apa. Dia tidak lagi memiliki apa-apa dan siapa-siapa lagi. Bani yang kasihan berjanji akan menghidupi Madu tanpa kekurangan. Hal itu membuat Madu marah karena Bani bertindak seolah-olah seperti suaminya. Madu mengingatkan Bani jika pernikahan ini hanyalah pura-pura saja. Bani lalu pergi ke KUA dan berusaha menceraikan Madu. Tapi pengurus KUA menolaknya.
Lantaran hal itu baru saja dilakukan setelah 1 tahun pernikahan. Bani kini bingung harus berbuat apa, apalagi sekarang dia tak memiliki pekerjaan karena sudah dipecat. Bosnya tahu jika Bani menikah dengan anaknya Surya. Dia memecat Bani karena takut berurusan dengan Surya di dalam rumah. Bani dan Madu masih terus bertengkar dan saling menjaga jarak. Madu yang sedang melamun tiba-tiba didatangi oleh neneknya. Neneknya memberikan perhiasan yang telah disimpan untuk kado pernikahan Madu. Nenek ingin Madu menjual perhiasan itu dan menggunakan uangnya untuk biaya kuliah. Akhirnya Madu pun meminta bantuan seorang teman untuk menjualkan perhiasannya. Ketidakakuran Bani dan Madu terlihat saat mereka berada di rumah. Berbagai kelucuan, kejahilan, dan ketengilan pun mereka lakukan satu dengan yang lainnya. Hingga pada puncaknya mereka membuat sebuah garis memisahkan areanya masing-masing. Di sisi lain, Surya yang terus gelisah selama ini menghubungi Subha dan memutuskan untuk menghabisi Bani. Dia meminta Subha untuk menghabisi Bani, sedangkan dirinya yang menyingkirkan Arafin pergi jauh ke wilayah lain. Arafin pun berpamitan kepada mereka dan meminta mereka untuk selalu berhati-hati karena dia tak dapat melindungi mereka lagi dari incaran Surya. Bye. Bye-bye. Bye, sir. Madhu. Di sore harinya, Bani yang baru saja pulang mendapati Madu tidak ada di rumah. Dia terus menunggu Madu hingga tertidur sampai larut malam. Karena Madu tak kunjung pulang, Bani mulai khawatir dan pergi mencarinya. Namun di tengah jalan, dia malah bertemu dengan anak buah Surya. Anak buah Surya mencoba menghabisi Bani, tapi Bani yang sangat kuat berhasil melibas mereka semua. Setelah kembali ke apartemen, ternyata Madu sudah kembali. Bani bertanya dari mana saja Madu selama ini. Namun Madu dengan ketus meminta Bani untuk tidak bertingkah seperti seorang suami. Hal itu membuat Bani kesal, karena selama Madu tinggal bersamanya justru dia harus bertindak seperti suami untuk melindunginya. Bani juga menambahkan jika tadi anak buahnya Surya datang berusaha membunuhnya. Jika Madu memang tidak menginginkan hal ini, Bani berencana untuk mengungkapkannya kepada Surya jika semua ini hanya sebuah sandiwara saja. Alhasil, Madu pun mencegahnya dan meminta maaf kepada Bani. Madu menjelaskan jika tadi dia sedang menunggu temannya yang dipercaya menjual emas, tapi dia tidak kunjung datang. Di sisi lain, Surya memarahi anak buahnya karena tak bisa menghabisi Bani. Subha meminta Surya untuk melupakan Madu sementara waktu karena pemilihan sudah dekat. Jika dia membunuh Bani, maka citranya bisa saja hancur, apalagi sekarang Ratam sudah kembali bertugas. Ratam melarang orang untuk memilih Surya. Dia juga menghancurkan semua usaha yang mendukung Surya. Mendengar hal itu, darah Surya tentu saja mendidih. Kemarahannya semakin menjadi karena Rizky, anjing kesayangan Madu, tak bisa diam. Surya lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Rizky. Nenek melaporkan kejadian itu kepada Madu yang membuat Madu menangis. Tapi tiba-tiba Madu mendengar suara Bani yang sedang mengobrol. Saat Madu mendekatinya, ternyata Bani berhasil menyelamatkan Rizky. Bani senang karena Madu sudah kembali bahagia. Madu lalu berterima kasih pada Bani karena telah menyelamatkan Rizky. Ketulusan Madu meminta Bani membuat hati Bani berbunga-bunga. Dan sejak saat itu dia menyadari jika dia mencintai Madu. Beberapa hari kemudian ternyata Madu telah ditipu oleh temannya. Dia bingung bagaimana caranya bisa membayar semester. Kesedihan itu ternyata diketahui oleh Bani yang terus memperhatikan Madu. Bani juga bertanya mengapa Madu tidak kuliah 2 hari ini. Madu menjelaskan jika dia telah ditipu dan tidak memiliki uang untuk membayar semester. Dia akan berhenti kuliah untuk fokus mencari pekerjaan. Bani lalu bertanya berapa uang yang dibutuhkan Madu untuk membayar semester ini. Dan Madu berkata 40 juta. Bani meminta Madu untuk melanjutkan kuliahnya dan menyerahkan pembayaran itu pada dirinya. Don't worry. Setelah itu Bani datang menemui Alun. Dia berkata jika dia siap melakukan apapun demi mendapatkan uang, asalkan sebagian dari uangnya dibayarkan dulu di muka. Alun pun menyetujui syarat itu. Dia juga berjanji akan melunasinya dalam beberapa hari. Dear. Di dalam kampus, Bani sudah menunggu kehadiran Madu. Dia berkata jika Madu tak perlu risau dengan semesternya lagi, karena dia telah membayarnya. Madu yang mendengar hal tersebut senang dan minta diantar pulang ke apartemennya. Di sisi lain, Ratam kini sampai di rumah Surya. Dia datang untuk memenuhi undangan Surya. Surya lalu memberikan uang agar dia mau mengawalnya saat pemilihan. Hal itu membuat Ratam senang karena mengira Surya takut kepadanya. Apalagi Surya juga menjamunya dengan banyak makanan dan dia memakannya dengan sangat lahap. Tapi tiba-tiba hal yang mengejutkan pun terjadi. Surya berkata, mau bagaimanapun juga, seekor anjing tetaplah anjing. Ratam yang mendengarnya tentu saja marah. Ternyata Surya sengaja mengundang Ratam untuk dipermalukan. Ratam kemudian pergi dari sana tanpa mencuci tangannya dulu. Di tengah jalan, Ratam kemudian mampir ke SPBU untuk mengisi bensin. Kebetulan Bani pun ada di sana. Bani memarahi Ratam karena merokok di dekat SPBU.
Dia terus meneriaki Ratam dan mengambil rokoknya tanpa tahu dia adalah seorang polisi. Hal itu kemudian diliput oleh wartawan yang kebetulan ada di sana. Sontak saja berita itu menjadi viral dan Ratam pun dimarahi oleh atasannya. Salah satu anak buahnya Ratam lalu berkata jika pemuda itu adalah menantunya Surya. Mendengar hal itu membuat Ratam merencanakan sesuatu untuk segera menghancurkan mereka. Di dalam kelas, Madu yang tak sengaja ketawa cekikikan menarik sebuah perhatian dosen. Dosennya berkata, hal apa yang selama ini Madu pikirkan hingga salah satu mata pelajarannya mendapat nilai rendah. Setelah dicek ternyata itu memanglah benar. Madu kemudian pulang dengan raut wajah yang kecewa. Sesampainya di apartemen ternyata Bani sedang menggelar sebuah pesta ulang tahun sahabatnya. Bani mengajak Madu untuk berpesta bersama, tapi Madu menolaknya. Namun karena terus dipaksa Bani, Madu pun akhirnya marah. Dia tak senang dengan Bani yang berani menyentuh badannya. Walaupun mereka dekat, bukan berarti Bani boleh menyentuhnya. Dia juga mengingatkan jika ini adalah pernikahan pura-pura. Dia meminta Bani untuk segera menceraikannya dan segera pergi dari apartemen ini sejauh mungkin. Dan jangan pernah kembali muncul di hadapannya. Madu benar-benar muak dengan tingkah laku Bani yang selalu membuatnya kesal. Saat itu juga, air mata keluar dari matanya Bani. Hatinya terluka karena perkataan itu. Tanpa basa-basi lagi, Bani akhirnya pergi dari sana. Teman-teman Bani tentu saja marah karena Madu tak mau berterima kasih. Meskipun disakiti, Bani tetap menyelesaikan administrasi kuliah Madu agar dia bisa segera lulus. Bani fokus menjalani kehidupannya sebagai statement, sedangkan Madu fokus menyelesaikan kuliahnya. Hingga pada akhirnya, hari kelulusan pun tiba. Madu lulus tanpa raut kebahagiaan di wajahnya. Teman-temannya terus datang untuk mengucapkan selamat. Namun tiba-tiba dia mendengar suara geberan motor. Dia mengira jika itu adalah motornya Bani. Tapi setelah disamperin, ternyata dugaannya salah. Temannya lalu bertanya jika Madu masih memikirkan Bani, lantas mengapa Madu menyuruhnya untuk pergi. Madu kemudian menjawab untuk gelar dokterku. Jika terus bersama Bani dia tidak bisa fokus kuliah, karena Bani selalu membuatnya tertawa. Dia juga menyadari jika dirinya mencintai Bani. Temannya lalu bercerita jika selama ini Bani mempertaruhkan hidupnya untuk membiayai kuliah Madu. Malah dia rela berhenti kuliah agar fokus mendapatkan uang. Temannya menyarankan agar segera Madu menemuinya. Dia saat ini sedang berada di apartemen untuk mengantarkan sesuatu. Madu pun bergegas pergi ke sana. Sesampainya di apartemen, dia mendengar suara siulan seperti suara Bani. Namun ketika didekati ternyata itu adalah siulan burung. Madu kemudian menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Bani. Bani senang karena Madu telah menyelesaikan kuliahnya. Dia juga melihat Madu di acara itu dari kejauhan. Tapi dia tak berani mendekati Madu karena dia sadar dirinya adalah sumber masalah bagi Madu. Bani juga meminta maaf atas kesalahan yang selama ini dia perbuat, mulai dari surat cinta hingga gangguan kecil yang dia lakukan saat di rumah. Dia tahu Madu sangat membencinya, tapi dia mampu menahan rasa cintanya kepada Madu. Itulah mengapa dia selalu menuruti semua keinginan Madu untuk membuatnya bahagia. Bani juga mengabulkan keinginan Madu dengan mengirimkan surat cerai seperti yang Madu inginkan. Dia berharap dengan datangnya surat itu Madu bisa hidup bahagia. Meski tak bersamanya, Madu menangis sambil merobek surat itu dan menyesal karena telah menyakiti perasaan Bani. Dia lalu menghubungi Vijay untuk menanyakan keberadaan Bani, tapi Vijay justru memarahinya. Dia tak menyangka Madu bisa sekeji ini. Madu memohon kepada Vijay untuk memberitahukan lokasi Bani karena dia ingin meminta maaf. Vijay kemudian berkata jika Bani sedang berada di stasiun untuk kembali ke kampung halamannya. Dan benar saja, Bani memang berada di sana. Tanpa pikir panjang, Madu langsung bergegas menyusul Bani. Dia tak peduli dengan derasnya hujan yang turun, tapi tiba-tiba seorang wanita menghentikan lajunya karena ingin ikut menumpang. Madu pun mengizinkannya naik, tapi tiba-tiba perjalanannya kembali berhenti karena polisi melakukan sebuah razia. Polisi menangkap Madu dengan dugaan terlibat dalam kasus prostitusi. Wanita yang diboncengnya adalah seorang suruhan Ratam yang disuruh menjebak Madu. Alhasil Madu pun dibawa ke kantor polisi. Madu terus mengelak jika dia tak kenal dengan wanita itu. Tapi Ratam tetap pada rencananya dan menjebloskan Madu ke penjara. Dia ingin mempublikasi wajahnya Madu untuk menghancurkan Surya dan juga Bani. Dengan video itu citra Surya pasti rusak dan Bani akan hancur karena istrinya adalah seorang PSK. Di stasiun Vijay datang menyusul Bani. Dia menyampaikan jika Madu tadi menghubunginya dan menanyakan keberadaannya. Di sisi lain karena merasa kasihan seorang tahanan wanita memberikan ponselnya kepada Madu. Madu lalu menghubungi Vijay dan Bani merebut ponselnya. Madu menangis dan menyampaikan jika dia di kantor polisi. Tapi Ratam mengetahui aksinya Madu, dia memerintahkan Polwan untuk mengambil ponsel tersebut. Tak lama kemudian Surya datang. Dia tak terima karena anaknya ditahan tanpa alasan. Surya yang kesal lalu menabok Ratam. Kejadian itu berhasil difoto oleh fotografer Ratam. Dengan foto itu, Ratam akan mengumumkan jika Surya telah berani melawan petugas. Surya dan anak buahnya lalu dijebloskan ke dalam penjara. Tak lama kemudian, Bani pun sampai di kantor polisi.
Saat itu dia melihat wajah Madu yang sedang dipaksa untuk difoto. Bani lalu bertanyakan kenapa polisi melakukan hal tersebut. Rata menjelaskan jika Madu telah terlibat dalam kasus prostitusi. Dia ditangkap karena ketahuan menjajakkan dirinya di pinggir jalan. Mendengar hal itu membuat Bani murka dan langsung menghajar mereka. Tapi polisi berhasil mengembalikan keadaan dan mulai menghajar Bani hingga babak belur. Madu yang melihatnya sedih dan meminta polisi untuk meninggalkan suaminya. Perkataan itu ternyata sampai ke telinga Bani yang membuat Bani sadar jika Madu telah mengakuinya. Bani kemudian bangkit dan kembali menghajar mereka. Bani berhasil menghajar mereka hingga babak belur sebelum akhirnya dihentikan Arafin. Arafin heran kenapa Bani bisa seperti kuda liar. Bani lalu menjelaskan jika mereka telah mempermalukan istrinya. Dia bersumpah akan menghabisi siapapun yang berani merendahkan istrinya. Arafin lalu membebaskan Madu dan Madu pun langsung berlari mencium Bani. Semua orang yang melihatnya hanya bisa menangis bahagia. Arafin menyuruh mereka untuk segera pergi, sedangkan dia akan mengurus sisanya. Akhirnya setelah beberapa waktu berpisah, Madu dan Bani pun kembali bersama. Kini tidak ada lagi rasa benci di hati mereka. Yang ada hanyalah rasa cinta satu sama lain. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.